Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala at-taharati lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haqq wa da'iyan ilal jannah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah merupakan kalimat yang sederhana, namun mewakili ruangan hati yang terdalam sebagai tanda rasa syukur kepada Ilahi Rabb Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang yang tidak roboh. Allah yang menciptakan gunung-gunung tanpa pondasi yang tidak ampuh. Allah yang menciptakan bumi ini yang begitu luas tanpa rekonstruksi yang tidak bablas. Allah yang menciptakan dengan segala kehendaknya sehingga kita masih dapat menghirup karunia-Nya di siang hari ini. Salawat dan taslim, kerinduan kita curahkan kepada pembawa cahaya dinul Islam dari budik bukit Mekah Al-Mukarramah, cahaya yang memancarkan hingga menembus seluruh penjuru dunia, the pulpit of Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami mengutus Muhammad melainkan menjadikan rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin wal hadirat, a'adzana Allah wa iyyakum, dewan juri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai pada kesempatan kali ini, marilah kita mendalami ayat yang tak asing lagi di telinga kita. Ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Ingat. Hadirin wal hadirat, a'adzana Allah wa iyyakum, dewan juri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalami ayat yang tadi kita dengarkan bersama, ada yang unik di dalam ayat tersebut. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ayyuhan nas. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, "Idza sami'tumullahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu." Jika kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, far'iha sam'aka. Far'iha sam'aka. Far'iha sam'aka. Maka fokuskanlah pendengaranmu, karena kenapa? Fa innahu khairu ya'muru bihi aw syarru yanha anhu. Karena ada kebaikan yang akan diperintahkan dan ada keburukan yang akan dilarang. Hal ini menyampaikan kepada kita apabila kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaran kita, pasang baik-baik telinga kita. Karena kenapa? Karena sesungguhnya ada kebaikan yang akan diperintahkan dan ada keburukan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Apabila kita betul-betul setia terhadap keimanan, insya Allah kita akan melaksanakannya dengan lapang dada, kita akan melaksanakannya dengan senang hati. Dan apabila keimanan kita lobet, lemah, maka biasanya kita malas dalam mengerjakannya. Tentunya ada balasan di setiap apa yang kita kerjakan. Itulah hikmah mengapa ayat tersebut diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat tersebut disusul dengan lafaz kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Karena kenapa? Ternyata ibadah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umat Islam. Kemudian Allah mensyaratkan pula bagi umat Islam. Makanya arti ayat tersebut diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.
Hal ini agar umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya, sebab mereka telah mendapatkan tolak ukur keimanan dari umat-umat terdahulu. Itulah penjelasan dari lafaz kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian ayat terakhir disusul dengan lafaz la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ternyata ibadah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu takwa? Sederhananya, definisi takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan takwa. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Berpuasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan orang yang berpuasa akan melatih dirinya dari masalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat, a'adzana Allah wa iyyakum. Dewan juri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan momentum di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amalan, untuk memperbanyak sunnah-sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan hadiah bagi orang-orang yang menghidupkan sunnahnya. Dari Imam At-Tirmizi menjelaskan bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fi jannati. Kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fi jannati, maka ia berhak masuk surga bersamaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena hanya Allah memiliki kesempurnaan. Dan semoga terdapat keberkahan untuk kita terapkan dalam kehidupan. Undur man qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul kalam, wa ma taufiq illa billahi tawakkaltu alaihi unib, wa billahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.